beberapa buku lain juga menggunakan G kecil, ya. Jadi ya sama saja. Ya. Kalau dia negatif, maka dia disebutnya G-nya negatif. Ya, seperti itu. Itu untuk menyatakan bahwa itu tanjakan atau turunan. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa ketentuan lain, ya, sumbu datar, sumbu absis itu sebagai besaran jarak, ya. Jadi ini besaran jarak dihitung secara horizontal, ya. Ini mengacu pada stasiun. Ya, jadi pada saat Anda setelah mendesain alignment horizontal, Anda menghitung yang namanya stationing, ya. Nah dari stationing itu, ya, Anda menjadi pegangan, ya. Jadi semua desain jalan kita, ya, itu dikunci, ya, dengan nilai stationing, ya. Demikian pula untuk alignment vertikal dan potongan melintang nantinya, itu nanti dikunci, ya, ditentukan oleh alignment oleh stationing seperti itu, ya. Terus kemudian ada yang disebut dengan sumbu tegak atau ordinat, itu ada menunjukkan ketinggian, ya. Ada ketinggian tanah asli, ya. Ada ketinggian tanah asli dan juga ada ketinggian rencana jalan. Nah, selisih dari tanah asli dan rencana jalan itulah yang disebut dengan tinggi timbunan atau kedalaman galian. Jadi kalau kita tanahnya seperti ini, kemudian kita ada rencana jalan seperti ini, ya, maka ini merupakan kedalaman dari galian, ya. Atau misalnya kita punya bentuk lain, misalnya seperti ini, ya, terus kemudian rencana jalan kita adalah seperti ini, ya, maka ini, ya, kita sebut sebagai kedalaman timbunan, ya. Ini timbunan, ya. Ini galian, ya. Tinggi galian atau kedalaman galian, tinggi timbunan atau kedalaman galian, biasanya seperti itu. Nanti, ya, setelah nanti kita belajar tentang potongan melintang, katakanlah potongan melintangnya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Kemudian ini adalah kedalaman galian, ya, ini galian, ya. Maka kita akan mendapatkan, ya, ini adalah area galian kita. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi pada saat kita merencanakan alignment vertikal, disitulah kita mulai memperhitungkan namanya galian timbunan. Oke, ya. Itu beberapa ketentuannya. Makanya dalam desain kita buat skala untuk yang tegak itu dibuat lebih besar, ya, 10-5 kali terhadap sumbu datar. Biasanya dalam desain kita menggunakan sumbu datarnya skala 1/2000 atau 1/1000. Sekarang sudah mulai digunakan 1/5000, ya. Ya, jadi sekitarannya itu, ya. Kalau nggak 1/5000, 1/10000, ya, 1/5000, 1/1000 atau 1/2000, ya. Nah, untuk sumbu tegaknya itu biasanya 10 kali lebih besar, ya. Kalau misalnya skala 1/5000, maka sumbu tegaknya kita menggunakan 1/500, ya. Kalau sumbu datarnya kita menggunakan 1/1000, maka sumbu tegaknya menggunakan skala 1/100. Kira-kira seperti itu, ya. Agar nanti bentuk kemiringannya bisa terlihat dengan baik, ya. Jadi kita sudah cerita, ya, bahwa dasar dari perencanaan alignment vertikal itu adalah hasil dari alignment horizontal, ya. Jadi ini adalah hasil dari alignment horizontal, ya, berupa trasenya, ya. Dan nanti dari sinilah kita identifikasi titik-titiknya, ya. Kita tetapkan titik-titik penting, misalnya seperti ini, ya, titik pentingnya, ya. Kemudian ada titik-titik lainnya, titik tambahan seperti ini, ya. Itu adalah bentuk identifikasi dari titik-titik penting di alignment horizontal. Nah, dari sini masing-masing titik penting ini kita buat profil tanahnya, ya. Ini bentuk profil tanahnya. Nah, dari sinilah kita mulai mendesain alignment vertikal. Kita lihat di sini, ya, ada yang namanya
tanjakan, ya. Ada yang namanya ini tanjakan, kemudian ada yang namanya turunan, ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita tetapkan saja, ya, berapa kemiringan maksimum yang dibolehkan, berapa panjang tanjakan dan sebagainya. Nah, kita lihat, ya, ini kalau kita lihat di sini tanjakannya itu kan curam sekali, ya. Ini tidak, ya, ini karena skalanya berbeda, ya. Kalau kita pakai ini skalanya 1/1000, ya, maka di sini pakai skalanya 1/100, ya. Sehingga nanti bentuk kemiringannya terlihat besar, padahal tidak, ya. Ini hanya karena perbedaan skala saja, ya, seperti itu. Oke, ya, ini adalah profil tanah asli. Nah, dari profil tanah asli inilah, ya, kita mulai mendesain lengkung vertikalnya. Kita lihat di sini, ya, ada yang namanya ini adalah bagian tanjakan, ya. Ini bagian tanjakan, ya. Ini turunan, seperti itu, ya. Nah, perubahan dari ada tanjakan, ya, dan turunan, ya, perlu ada yang namanya lengkung vertikal, ya. Perubahan kemiringan, sama-sama dia menanjak dan menanjak, kita perlu ada lengkung vertikal, ya, seperti itu, ya. Dan ingat, cara menggambar lengkung vertikal itu, ya, ada ketentuannya, ya, tidak bisa sembarangan, ya. Jadi cara menggambar lengkung vertikal, kalau misalnya bentuk tanjakannya adalah seperti ini, ya, maka yang perlu kita tetapkan lebih dahulu adalah panjang L-nya, ya. Kita tarik garis seperti ini, ya, tegak lurus. Sorry, ini tidak ada ini, ya. Seperti ini tegak lurus, ya. Ini tegak lurus, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian, ya, kita tentukan di sini adalah setengah L. Ini setengah L, ya, dan dari sini juga setengah L, ya. Nah, dari situ baru kita angkat, ya, seperti itu, ya. Nah, dari setelah itu baru kita gambar bentuk lengkungnya, ya. Jadi lengkung ini selalu balance antara kiri dan kanan terhadap titik pertemuan ini, ya. Jadi walaupun, ya, bentuknya, ya, seperti ini, ya, nanjak terus nanjak lagi, tetap, ya, panjang L-nya itu setengah di kiri, setengah di kanan, ya, seimbang terhadap garis ini, seimbang dia, ya, kiri dan kanannya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggambarnya. Oke, ya, itu tentang perancangan alignment vertikal. Jadi ada isunya adalah tanjakan, ya, ada bentuk lengkung, ya. Nah, ini namanya tanjakan, ya. Ini adalah panjang tanjakan. Ya. Kemudian ini adalah kemiringan, ya. Disebut dengan G atau dinyatakan dengan G, ya. Ini adalah kemiringan. Ya, seperti itu. Nah, ada batasannya, ya. Ada masing-masing memiliki nilai maksimumnya, ya. Berapa maksimumnya, ya. Ini juga panjang tanjakan, berapa maksimumnya, ya, seperti itu, ya. Ada nilainya, ya. Nah, tergantung apa, ya. Ini semuanya adalah fungsi dari kecepatan rencana, ya. Ini juga adalah fungsi dari kecepatan rencana. Oke, ya. Jadi kalau Anda menemukan bentuk kemiringan, ya, Anda harus tahu berapa sih kecepatan rencananya, kemudian Anda berapa tetapkan kemiringan maksimum. Nah, ini yang dipakai di kita, ya. Jadi kalau kecepatan rencananya 80 km per jam, kemudian maksimum yang dibolehkan adalah 4%. Ya. Panjang kritis, ya. Kalau dikatakan panjang tanjakan maksimum itu, ini kita sebut sebagai panjang kritis. Ya. Nah, panjang kritis ini, ya, itu biasanya kita ambil yang ini, ya. Jadi kalau 80 km per jam, ya, terus kemudian keladian maksimumnya adalah 4%, ya, maka panjang kritisnya adalah 320, ya.
Apa implikasinya dari penetapan ini? Salah satu implikasi yang paling ini adalah masalah galian timbunan nantinya. Ya, saya ilustrasi seperti ini. Misalnya kita punya profil tanah asli, ya. Ini profil tanah asli kita. Ya, seperti itu. Kita mendesain dengan kecepatan rencana 80 km per jam, kemudian panjang kritisnya adalah 320. Ya. Nah, berarti ya dari sini ya kita tarik. Ya. Ini 4%. Ya, seperti itu. Panjangnya adalah 320. Ya. 320. Enggak bisa lebih. Ya. Mentoknya segitu. Ya. Nah, bagaimana padahal tanjakan kita masih panjang? Ya udah berarti kita diluruskan lagi. Ya. Kita buat lurus lagi, ya. Terus kemudian kita buat lagi 4. Ya, ini 4% lagi. Ya kan? 4%. Ya. 320. Masih belum sampai lagi, ya. Ya udah, kita datarin lagi dulu. Ya. Kemudian ini kita panjang. Ya, 4%. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, karena nggak boleh 4% terus gitu. Ya. Nah, berapa panjang ini? Ya. Ini yang disebut dengan bordes. Ya, panjangnya antara 100 sampai 200 meter. Ya, tergantung kebutuhan. Lah, ya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita punya tanjakan yang panjang, kita harus membuat bordes. Ya, tidak boleh tidak. Ya, karena apa? Kalau kita tidak membuat bordes, nanti truknya nggak akan kuat naik. Ya, karena akibatnya karena kita membuat bordes seperti ini, ya, kita mendapatkan galian yang cukup panjang. Ya, ini galian kita. Ya, karena ada bordes maka ini menjadi galian. Ya, galiannya kan sangat panjang. Ya, Anda bisa memperhitungkan di sini. Ya, misalnya ini adalah tinggi tadi yang saya katakan adalah ini tinggi galian. Ya, ini tinggi galian. Ya, seperti itu. Ya, ini juga tinggi galian. Ya, nah, Anda bisa bayangkan galiannya kan seperti itu. Nah, kalau kita ingin ya mengurangi galian timbunannya, maka kita bisa kita kenal dengan adanya jalur pendakian. Ya, jadi jalur pendakian itu ada jalur khusus kalau kita ingin melebihi dari panjang kritis. Ya, jadi jalur pendakian itu gampangnya adalah ya jika panjang pendakian ya lebih besar dari panjang kritis. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita ingin panjang pendakian lebih panjang dari panjang kritis, kita menggunakan jalur pendakian. Jadi misalnya ini kita ingin perpanjang, ya, seperti ini, ya, berarti panjangkan kita sampai sini, ya, terus kemudian bordesnya ditambah seperti ini, ya, terus kemudian sininya kita beri tanjakan lagi. Dengan cara seperti ini, galian kita menjadi lebih sedikit. Ya, itu salah satu cara untuk menekan, untuk mengurangi galian ya dengan memberikan jalur pendakian. Nah, ini jalur pendakiannya itu ada tambahan seperti ini ya. Nah, kapan itu dilakukan ya? Ya. Kapan kita ingin melakukan? Jadi kalau kita ini tadi terus kemudian ini ada yang standarnya ya, ini bordes.
Seperti itu ya. Nah, dengan jalur pendakian ya, misalnya ya, panjang ini itu adalah ya 320 meter ya. Maka jalur pendakian itu hanya boleh setengah ya jalur pendakian ya itu adalah setengah dari maksimum ya, setengah dari panjang kritis. Ya. Jadi kalau 320 maka panjang kritisnya adalah 160 meter. Berarti tambahannya ini hanya dibolehkan ya sampai 160 meter. Ya. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah jalur pendakiannya, ya. Dan kalau kita lihat dari atas, ya, dari elemen horizontalnya, ya. Jadi ini jalan ya 2 lajur, ya kan. Kemudian kita beri jalur pendakian sebelah kiri satu, ya. Nah, ini jalur pendakian, ya. Ini jalur pendakian satu jalur seperti itu, ya. Ini kalau jalur pendakian berarti ininya diputus-putus, ya. Nah, seperti ini ya, jalur pendakian. Nah, ini dimulai dari mana ya? Titik A ini ya kita mulai dari sini. Ya. Jadi ini adalah panjang lajur pendakian itu dimulai ya. Ini sepanjang 320 ya. Jadi dimulai dari tengah-tengah panjang kritis. Bayang ya. Jadi jalur pendakian itu kita berikan hanya setengah dari panjang kritis. Ya. Kemudian dimulainya dari mana jalur pendakian? Dimulainya dari setengah panjang kritis. Ya. Jadi titik A-nya dimulai dari sini. Ya. Di jalur pendakiannya. Nah, itu bisa kita bangun nanti di elemen horizontalnya terlihat seperti ini ya, jalur pendakian. Oke, ya, itu tentang jalur pendakian. Jadi kita hanya bisa punya ya, jalur pendakian setengah dari panjang kritis. Ya, nah setelah ini ya udah terpaksa kita buat borders lagi di sini. Ya, buat borders lagi, ya. Kemudian kita naikkan lagi, ya seperti itu. Ya, kemudian borders lagi. Dengan adanya jalur pendakian seperti itu. Oke ya, bayang ya cara menentukan bagian lurus dari alignment vertikal ya, karena bagian lurus dari alignment vertikal kita bicara tentang masalah tanjakan dan turunan ya, seperti itu. Ini tanjakannya harus seperti ini. Oke ya. Nah, ada kondisi di mana kalau turunan sangat panjang ya. Jadi ini yang disebut dengan ya turunan panjang ya. Itu perlu ada namanya emergency ya. Ada yang bilang escape, ada yang bilang exit ya, ramp. Ya. Jadi jalur tambahan ya, jalur tambahan di mana kendaraan ya bisa keluar ya dari jalur tersebut. Bentuknya hampir sama kayak jalur pendakian ya. Jadi ini jalur utamanya ya. Nah, kemudian ada jalur khusus ya. Tapi dia berhenti di sini ya. Jadi truk kalau ada turun dia, kalau ada truk dia kesulitan pengeremannya, dia akan masuk ke sini dan berhenti ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan emergency escape ramp atau exit ramp, seperti itu. Bentuknya seperti apa? Macam-macam ya. Ada yang berupa tanjakan, ada yang berupa jalan datar, ada yang turunan ya, tapi ini jarang ya. Ada yang menggunakan tanjakan yang curam seperti itu. Ya, macam-macam bentuknya. Ini kalau kita lihat fotonya seperti ini. Ya. Ini jalur utamanya, nah ini exit rampnya ini. Jadi kalau ada mobil turun ya, ada mobil turun, terus kemudian dia ada masalah dengan pengereman, dia akan langsung masuk ke sini dan dia akan berhenti di sini. Ya, nah ini biasanya dibuat dengan menggunakan pasir-pasir sehingga begitu ada mobil masuk ke sini, ya dia berhenti terendam. Ya, ada juga dengan bentuknya undakan-undakan, ya bentuknya kayak undakan-undakan seperti ini.
ya. Seperti ini nih. Ya, ini bentuknya adalah kayak polisi tidur seperti itu. Ya. Biar apa? Biar mobilnya berhenti. Ya, ini banyak contoh ya. Kalau Anda ini di Subang ya. Di Subang ada seperti ini. Kemudian beberapa jalur jalan tol juga ada seperti ini ya. Terutama di kilometer 90 sampai 100 itu ada namanya jalur escape. Ya, intinya adalah mobil menjadi berhenti. Ya, mobil menjadi berhenti setelah masuk ke jalur emergency rem ya, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi rodanya masuk ke pasir sehingga dia berhenti ya. Atau kalau di beberapa negara itu menggunakan batang-batang besi ini yang kalau ditabrak dia batangnya akan patah ya. Tapi ya kecepatan kendaraannya dia akan tereduksi ya. Dia menggunakan. Kalau ini biasanya kalau jalur tanjakan yang ininya kurang panjang, ya. Kalau tidak terlalu panjang, ya, biasanya pakai peredam. Ini peredam yang paling umum kalau di kita menggunakan bentuk seperti ini, ya, seperti itu. Nah, tapi hati-hati, ya. Idealnya ini adalah pasir, ya, pasir sehingga begitu truk lewat dia akan terbenam, ya. Lihat, ya, dia terbenam, ya. Jadi rodanya itu terbenam di sini. Ya, rodanya terbenam di sini. Ya, sehingga truknya menjadi berhenti. Nah, beberapa emergency rem ini ya di Indonesia ya di jalan tol kita itu menggunakan pasir, tapi pasirnya bukan pasir yang bagus. Dia tercampur dengan tanah. Akibatnya apa? Karena dia tercampur dengan tanah, ya, dia menjadi keras, ya. Nah, kalau keras itu jadi kayak gini nanti bentuknya. Nah, ya, mobilnya jadi nyungsep, ya. Karena apa? Karena tanah ininya, ya, bentuk tanah ininya, ya, ini sudah keras. Ya, ini banyak terjadi di Indonesia. Ya, ini yang sebenarnya harus kita waspadai. Ya, kenapa? Anda bisa bayangkan ada mobil truk dengan muatan yang sangat tinggi, kemudian melewati polisi tidur yang sangat keras. Jadi dia loncat-loncat seperti ini. Nah, kalau loncat-loncat seperti ini, ya itu bahaya. Ya. Malah bisa hancur truknya. Ya, ini satu contoh. Ya, satu contoh bentuk ya, suatu bentuk truk kontainer. Ya, dia melewati ke emergency rem. Ya, tapi tanahnya sudah keras. Ini sudah keras. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, ini truknya jadi hancur. Ya. Ini bisa bayangkan ya loncat-loncat seperti itu ya dengan kondisi yang muatannya besar ya muatannya cukup berat terus kemudian kecepatannya tinggi kemudian masuk ke posisi tidur meloncat-loncat seperti itu ya malah jadi hancur ya ini kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya seperti itu ya di daerah Jawa Tengah dan supirnya meninggal ya. Karena apa? Karena supirnya langsung ketabrak terbentur-bentur ya di dalam ruang truk itu ya jadi cukup mengenaskan gitu ya jadi niatnya adalah untuk menyelamatkan agar truk itu tidak bisa mengerem tapi begitu masuk ke jalur pengereman ini ya malah dia hancur seperti ini ya hancur dan malah meninggal dunia ya ini yang jadi perhatian ya bahwa dalam merencanakan jalur emergency rem ya harus kita perhatikan kualitas dari ininya. Oke ya, itu adalah isu terkait dengan masalah tanjakan ya. Jadi kita tahu di alignment vertikal ya, ada dua bagian ya. Ini adalah bagian yang lurus ya, ada bagian ya lengkung. Bagian lengkung itu kita sebut dengan lengkung vertikal ya. Nah, bagian lengkung itu sebagai
ya, menghubungkan antara perubahan kelandaian. Ya. Jadi kalau misalnya ada ini ke sini, ya udah berarti kita ada bagian yang lengkung. Kalau ke sini ada bagian lengkung, ya. Kalau ke sini ya bentuknya ada bagian lengkung, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, tadi yang bagian lurus isunya tadi adalah masalah kemiringan maksimum dan juga masalah panjang kritis. Ya. Nah, dalam panjang kritis dan kemiringan maksimum ada yang namanya jalur pendakian. Kemudian juga ada yang namanya emergency escape ramp atau emergency exit ramp. Ya, itu adalah bagian-bagian yang harus kita pertimbangkan pada bagian yang lurus. Ya, bagian yang lurus kita bicara tentang Gmax, ya, dan Lmax. Ya, seperti itu. Nah, kalau bagian yang lengkung, ya, kita bicara tentang bagaimana memberikan perubahan kelandaian agar kendaraan bisa melalui dengan nyaman. Ya. Oke, kita sudah belajar ya, ada yang namanya cembung dan cekung. Ya, ini mengulang aja. Ya, ini adalah bentuk yang cembung. Ya, ini bentuk yang cekung. Ya, seperti itu. Nah, bentuk cembung ya, ini kondisinya ya, bagaimana kondisinya jarak pandang ya, ini juga jarak pandang. Ya. Ya. Bagaimana apakah S lebih besar daripada L atau S lebih kecil pada L? Ya, atau lebih mudahnya ini aja deh. Ya. Ya. Bagaimana menentukan L-nya? Apakah L-nya lebih kecil daripada S atau L-nya lebih besar daripada S? Kita tahu kecepatan rencana berapa, jarak pandangnya itu berapa. Ya, ini adalah kondisi di mana jarak pandang lebih kecil daripada L atau L-nya lebih besar daripada S. Ya, ini kondisi yang terbaik seperti ini. Ya, jadi kalau kemiringannya itu atau A-nya itu kecil, ya. Saya ulang lagi sedikit ya. Jadi ya, ini ada kemiringan, ini ada G1, ini ada G2 ya dalam persen. Ini yang disebut dengan PVI ya. Point of vertical intersection. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di tikung kita mengenal adanya sudut tikungan, kalau di sini adalah namanya disebutnya sebagai A. Ya. A itu adalah ya perbedaan aljabar. Ya. Di mana A sama dengan G2 dikurangi G1. Ya. Nah, ini. Nah, pada saat nilai A kecil, untuk A yang kecil, maka itu sebaiknya ya S ya bisa lebih besar daripada L. Tapi untuk A yang besar ya itu sebaiknya S lebih kecil daripada L atau L-nya lebih besar. Ya. Karena kalau S-nya, kalau A-nya kecil ya, contoh A-nya kecil itu seperti ini. Ini A-nya kecil. Ya. Kalau A-nya besar seperti ini. Ya. Tanjakan turunan yang tajam ya. Tapi kalau A-nya kecil itu tanjakannya cukup landai, turunannya juga landai. Ya, ini contoh dari A yang kecil ya. Ini A yang kecil, ini contoh A yang besar. Oke ya, jadi itu ya. Bagaimana cara kita memilih ya? Apakah kita mau ambil kondisi ini atau kondisi ini? Ya, tergantung ya, tergantung dari nilai A. Ya. Seperti itu. Oke, bagaimana cara mendapatkan A? Bagaimana cara mendapatkan L? Ya, itu ada rumusnya. Ya, ini ada tinggi mata pengemudi. Ya, ini tinggi mata halangan. Ya, untuk yang cembung seperti ini. Ya. Ini untuk kondisi ya
L-nya lebih besar daripada S. Ini untuk kondisi L-nya lebih kecil daripada S. Ya, rumusnya ini. Tinggal Anda masukin aja. Oke, ini sudah ada di slide kita yang kemarin. Ya, ini filosofinya dari panjang lengkung, ya, di mana S-nya terlalu besar. Ya, kalau S-nya terlalu besar, bentuknya akan seperti ini. Makanya sebaiknya, ya, kita menggunakan S yang lebih kecil pada L. Ya, bentuk ini tidak akan terjadi. Artinya apa? L-nya kita perbesar. Ya, bentuk L-nya, panjangnya L-nya, ya, lengkung vertikalnya kita perbesar. Oke, ya. Nah, ini rumusnya, ya, dengan asumsi ini, ya, kita dapat rumusnya ini. Ya, sebenarnya kalau kita bina marga, ya, itu bisa saja nanti H1-nya sama dengan 1000 mm. Ya, H2-nya itu bisa juga mau 60 mm bisa tuh, tergantung nanti angka ini aja yang berbeda. Ya, seperti itu. Kita juga masukin aja, ya. Berapa nilai A-nya, berapa nilai S-nya. Kemudian kita dapatkan L. Ya, seperti itu. Nggak terlalu sulit, ya. Nah, juga kita bisa menggunakan grafik. Nah, ini grafiknya seperti ini bentuknya, ya. Ini untuk kecepatan rencana, ya. Kecepatan rencana 80, ya. Ini bentuk garisnya seperti ini, kita turun ke bawah, ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa ini nggak diterusin? Kenapa ini nggak diterusin? Ya. Nah, itu disebutnya karena ada yang disebut dengan L minimum. Ya. Berapa panjang L minimum? L minimum dihitung 0,6 kali kecepatan rencana. Jadi kalau misalnya V rencananya itu 80 km per jam, ya, maka L minimumnya langsung dikalikan, ya, 0,6 dikali 80, ya, ini sekitar 48 meter, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, untuk kecepatan rencana 80 km per jam, ya, sekitar sini jatuh. 80, ya, ini, ya, sekitar 48, ya, ini kira-kira 48 meter, ya, 48 meter, ya, seperti itu. Itu untuk mencari L minimum. Ya, dan kita lihat di sini L minimum hanya diperbolehkan untuk A yang sangat kecil. Ini A, ya, ini adalah A. Ya, perbedaan aljabar, ya. Jadi kalau untuk A yang kecil menggunakan L minimum juga bisa. Ya, jadi kita tinggal lihat aja, ya. Berapa L minimum kita, berapa L kecepatan rencana kita, ya, seperti itu. Itu untuk menentukan panjang lengkung vertikal kalau bentuk lengkungnya adalah cembung. Ya, tinggal pakai grafik ini atau pakai rumus ini, ya, nggak terlalu sulit, ya. Ada juga dengan menggunakan K. K itu adalah perubahan kemiringan per satuan waktu, ya. Panjang, ya, perubahan dari kemiringan terhadap persen A, ya, seperti itu. Ya, ini rumusnya ini, ya. Jadi nilai L itu bisa dihitung dengan rumus ini, ya, K dikalikan A, ya. Jadi misalnya tadi, ya, A-nya berapa, ya, A-nya 5%, ya. Jadi kalau misalnya A-nya 5%, terus kemudian ini kecepatannya 80 km per jam, ini K desainnya itu rencana 80 km per jam, berarti K-nya itu sama dengan 26, ya, maka L sama dengan 5, jangan pakai persennya, ya, 5 kali 26, ya. Ya. Ya, itu panjangnya, ya, panjang dari L-nya. Kalau kita menghitung dengan nilai K, ya.
Jadi terserah aja ya, sama aja ya, angkanya memang berbeda-beda dikit ya, tetapi terserah kita bisa ngambil yang mana ya. Itu untuk melengkung vertikal cekung. Untuk cekung juga sama ya. Untuk cekung ya, ini prinsipnya ya, ada rumusnya, kondisinya ini dan ini ya. Nah, satuannya agak beda ya, apa rumusnya ya. Ada tinggi mata lampu ya. Jadi ini H1 ini kalau ada mobil ya, ini lampunya ya. Ya, di jalan ya. Maka yang disebut dengan H itu adalah ini. Ya, seperti itu. Sementara yang disebut dengan beta itu adalah ya, sudut lampu ya, sudut lampu ya. Oke ya, jadi tinggal kita pakai rumusnya saja ya, karena kita tahu ya tangan dari 1 derajat berapa ya, seperti itu ya. Nah, kita dapatkan ini rumusnya untuk ya S lebih pada L ya, ini S lebih besar daripada L ya. Ini rumusnya pakai ini dan rumusnya pakai ini. Gak terlalu sulit, tinggal kita masukin angkanya. A-nya berapa, S-nya berapa, dapat L-nya. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita karena ini rumusnya sudah fix ya, maka kita bisa buat grafiknya. Sama ya, grafiknya juga sama prinsipnya. Yang beda hanya K-nya ya. Jadi ini ada namanya ini ya, panjang 80 km per jam. Ya, di sini ada L minimum. Ya, besarannya juga sama. Ya, seperti itu. Nah, ini nilai K-nya ya, nilai K buat cekung. Nah, kita perhatikan ya. 80 km per jam nilai K-nya adalah 26 untuk yang cekung. Ya. Tapi dia akan 30 ya. Ini untuk yang cembung. Ya. Nilai K-nya beda. Ya, kalau untuk cekung itu 26, untuk cekung itu adalah 30, untuk yang cembung itu 26. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Nah, ini khusus untuk lekung cekung kalau di bawah under structure. Ya, kalau misalnya jembatan penyeberangan atau apa, ini adalah freeboard. Ya, ini disebut dengan atau ruang bebas. Ya, ketentuannya ada 5 meter. Ya, seperti itu. Kendaraannya, ya, tinggi kendaraan maksimum adalah 4,2 meter. Ya, hati-hati ya. Kalau untuk ruang bebasnya diharuskan 5 meter, tapi kendaraannya tingginya 4,2 meter. Jadi nggak boleh dipasin. Ya, makanya Anda kalau lihat rambu ya, misalnya ada rambu seperti ini. Ya, 4,2 meter. Artinya apa? Ya, jadi kalau ada jembatan, ya, misalnya ada jembatan, terus kemudian ini jalan kita, ya, terus ada rambu di sini. 4,2. Artinya apa? Artinya adalah itu bukan tinggi ininya 4,2, bukan. Ya, tinggi ini tetap 5 meter. Ya, tapi di sini adalah hanya ini rambu ini adalah rambu untuk kendaraan yang tinggi maksimumnya 4,2. Ya, jadi 4,2 itu adalah tinggi kendaraan maksimum. Jadi kalau ada rambu ini berarti hanya kendaraan dengan ketinggian maksimum 4,2 saja yang boleh lewat. Ya, seperti itu. Tapi freeboard ya, ruang bebas ya, tetap kita harus sediakan 5 meter. Ya. Nah, kalau terkait dengan kondisi seperti ini, maka patokannya bukan lagi cahaya lampu, ya, tapi patokannya adalah kembali lagi, ya, tinggi mata pengemudi dan tinggi objek. Ini bisa pakai yang tadi ya, 1000 mm, atau ininya pakai 600
mm. Ya, seperti itu. Ya, sama dengan yang di cembung. Ya, kemudian nilai C-nya vertical clearance ya atau ruang bebas ya, ruang bebas vertikal ya, itu menurut aturan di kita adalah 5 meter. Ya. Ya, ini untuk kondisi ini rumusnya ini, untuk kondisi ini rumusnya. Ya. Jadi kalau kita menghitung panjang lengkung vertikal cekung, ya, kalau dasarnya adalah lampu, maka rumusnya ini. Ya. Tapi kalau dasarnya adalah dia harus melewati kolong jembatan, ya, maka rumus yang kita pakai adalah ini. Ya, tinggal kita cek aja mana yang lebih besar. Ya, silakan mau pakai yang mana, sebaiknya pakai yang lebih besar. Ya, makin panjang makin baik sebenarnya untuk L. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak, sementara. Oke, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggambar. Ya. Lengkung vertikal kita menggunakan parabola. Ya. Lengkung vertikal untuk jalan rel, nanti ada apa? Mata kuliah jalan rel itu menggunakan apa bentuk lingkaran. Ya. Ciri khas parabola itu adalah bentuknya adalah seperti ini. Ada bagian yang lurus, lengkung, kemudian lurus lagi. Ya. Nah, ini sedikit recall lah ya, pemahaman Anda tentang parabola. Ini adalah Y, ini adalah X ya. Oke, bentuk parabolanya ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Ini suku X seperti itu. Ya. Kemudian ini 0, ini L ya. Yang kita cari itu kan ini kalau kita cari garis lurus ya. Sorry. Ya. Kemudian untuk garis lurus lagi. Nah, seperti ini ya. Yang warna hitam itu parabola yang kita kenal waktu dari SMA lah ya, kita belajar tentang parabola. Ya. Kita tahu rumus parabola adalah seperti ini, di mana turunan pertama ya itu adalah ya kan, turunan keduanya ya itu adalah 2A ya. Artinya apa? Yang ingin saya tekankan di sini adalah konstan. Ya. Ini turunannya adalah garis. Garisnya di mana? Ya. Garis tempat titik X itu berada. Ya. Jadi kalau misalnya parabola ini, katakanlah kalau saya sebut ini ya, saya sebut ini sebagai G1 dan ini adalah G2 ya. Maka pada saat X sama dengan 0 ya, maka persamaan garisnya itu adalah G1. Atau kalau misalnya X sama dengan L ya, maka persamaan garisnya itu akan menjadi G2. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, cuma menariknya di sini adalah ya, kalau dulu kita menghitung parabola ya, kita mendapatkan nilai Y yaitu ini. Ya, ini nilai Y-nya. Ya, rumus ini ya, nilai Y-nya. Ya, ini X-nya. Ya, ini nilai X. Ini nilai Y-nya. Ya, seperti itu. Padahal ya, yang kita ingin cari adalah sebenarnya yang ini. Ya. Kita tahu ini adalah tinggi tanah asli. Ya, tanah asli.
ya. Ini adalah rencana jalan. Ya. Jadi berarti ini adalah tinggi, ya, galian. Ya. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah Y kecilnya, ya. Nah, kita menggunakan rumus parabola. Bagaimana caranya dengan rumus parabola kita mendapatkan berapa galian yang harus kita tentukan, ya, kedalaman galian, ya, harus kita tentukan. Kalau X yang lain kita mencari di sini kan. Ya. Ini adalah nilai-nilai Y yang harus kita cari. Ya. Nah, ini yang penting dalam perencanaan alinyemen vertikal, ya. Bagaimana kita menentukan tinggi galian, tinggi timbunan atau kedalaman galian, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya cara perhitungannya, ya. Jadi kita anggap di sini adalah ya D2 dan turunan yang kedua adalah dia konstan, ya. Kalau kita integralkan, ya, kita dapat persamaan garis. Persamaan garis, ya. Ya, persamaan garis yang menyinggung titik X, kan gitu kan, ya. Kalau dia menyinggung di titik 0, maka dia adalah G1. Kalau dia menyinggung di titik L, maka dia adalah G2. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, ya, jadi kita dapatkan, ya, bentuknya adalah G1 adalah ini, ya, biar lebih jelas, ya. Sini aja deh, ya. Jadi D2. Ya. Ya. D2Y per DX2 kita sebut sebagai R. Ya, kalau kita integralkan, ya, turunan kedua itu akan sama dengan DY per DX itu sama dengan RX tambah C, ya kan? Nah, ini kalau di sini kalau X-nya sama dengan 0, kita dapat Y1, ya, sama dengan C. Kalau X-nya sama dengan L, kita dapat G2, ya. Garis G2 ini, ya, itu sama dengan RL, ya, tambah C, atau sama dengan RL tambah G1. Ya, berarti, ya, karena G2 sama dengan RL tambah G1, ya, maka kita bisa hitung, ya, maka R sama dengan ini pindah ke sini, jadi G2 minus G1 dibagi L, ya, itu nilai R-nya, ya, makanya kita dapatkan seperti ini, ya, kita dapatkan, ya kan. Jadi, ya, bentuk ini, ya, kita ganti jadi DY per DX, ya, itu sama dengan G2 min G1 per L X tambah C. Oke, ya, ini adalah untuk garisnya, ya. Sekarang kita integralkan lagi, ya, diintegralkan lagi, ya. Kemudian bagaimana kita integralkan DY per DX itu akan menjadi persamaan parabola, ya, sama dengan, ya, berarti ini, ya, naik, ya, kita integralkan, ya, jadi R-nya tetap G2 minus G1 per L ini X kuadrat per 2, ya, ditambah CX ditambah C. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah persamaan parabolanya. Ya. Nah, ini kalau lihat dari gambar, ya, itu kita anggap ini sama dengan
0 ya, karena kita buatnya dari sini. Ya. Jadi pada saat X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ya. Ingat ya, kalau parabola dulu waktu SMP ya, waktu SMA, SMP ya biasanya. Kalau kita punya seperti ini, kemudian parabolanya seperti ini ya, maka titik ini adalah C. Ya. Titik ini itu adalah yang ini, ya. Nah, karena titik awal kita itu adalah pakainya adalah di sini, titik awalnya, maka C aksen ini ya praktis dia akan jadi 0. Ya. Nah, kita tahu C ini itu adalah G1. Ya. Sehingga kita dapatkan rumusnya menjadi seperti ini. 0, oke. Ya, G1X. Ya. Jadi rumus ini bisa kita rubah menjadi Y sama dengan G2 min G1 per L ya, X kuadrat per 2 ya, ditambah G1X. Oke, ya. Inilah persamaan parabolanya. Ya, inilah persamaan dasar parabola dari bentuk lengkung kita. Ya. Tapi ingat, yang kita cari itu ini sebenarnya. Ya. Yang kita cari itu ini, ya. Nilai Y ini. Bukan ini, Y yang ini ya. Yang kita dapat ini sudah benar sampai sini, ya. Ini Y yang sama dengan ini Y yang sama dengan tadi. Ya, yang Y sama dengan G2 min G1 per L X kuadrat per L ditambah G1X. Ya. Tapi yang kita cari adalah ini, ya. Nah, kita lihat pakai keseimbangan segitiga. Jadi kita lihat di sini ini nilai Y yang kita dapat, ya kan? Ini yang kita cari, ya. Sementara ini kita punya satu kemiringan garis, ya. Ini adalah G1, ya, di mana kita perbandingan segitiga ini, ya, dibandingkan segitiga ini, ya. Sehingga kita dapatkan Y kecil tambah Y besar, ya. Dibagi X, ini X-nya itu ini, ya, itu akan sama dengan G1 dibagi 1. Ya. Sehingga nanti kita bisa dapat bentuknya, ya. Jadi ini, ya, Y sama dengan, ya, G1X, ya, minus, ya, G1X, ya, minus Y. Minus Y. Dan Y-nya kita masukin, ya. Nah, susah di sini. Oke, sini aja lah, ya. Jadi ini Y kecil ditambah Y besar per X sama dengan G1 per 1. Ya. Jadi Y sama dengan G1X, ya, minus Y, ya, sama dengan G1X minus, gimana Y-nya? Nah, ya, minus, habis baterai, ya. Ya. Nah, ya, jadi G1-nya, ya, itu bisa kita teruskan menjadi ini, ya. Apa? G1X, kemudian Y-nya kita masukkan, ya, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya seperti ini, ya. Oke, ya, jadi tangan aja deh, ya, kita dapatkan nilai, ya, seperti ini. Ya, habis nih baterainya. Oke, ya. Oke, ya, nanti setelah itu kita dapatkan rumus untuk menghitung Y kecilnya, ya. Jadi Y kecil sama dengan setengah kali G2 minus G1 dibagi L dikalikan X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini adalah pakai X yang kecil, ya.
Ya, kalau kita ingin menghitung Y kecil, kita menggunakan X kecil. Kenapa? Ya, karena ada perbedaan dari nilai X-nya. Ya, nilai X-nya itu, ya, saya buka dulu yang ini. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana cara perhitungan ya. Kita lihat bagaimana cara perhitungannya ya. Ya. Jadi kita dapatkan ini ya. Bentuk ini ya, setelah kita keluarkan apa kita mendapatkan bentuk Y ya sama dengan ini ya G2 kurang G1 dibagi L dikalikan X kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang kita cari adalah Y kecilnya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Y besar ya, berarti kita bisa mendapatkannya hanya ini ya. Kita bisa menggunakan Y kecilnya dengan rumus tambahan ini seperti itu ya. Nah, biar kita sekaligus mencarinya ya, sekaligus mendapatkan nilai Y ini ya, maka yang kita masukkan adalah X kecil. X kecil itu apa? X kecil itu adalah nilai X yang dimana rentangnya dari ini ya sampai ke sini. Ya, seperti itu. Nah, nanti dari sini juga menghitungnya akan beda lagi ya. Menghitungnya dari sini ke sini ya. Berlakunya rumus ini ya, hanya berlaku dari sini ke sini ya. Dan juga dari sini ke sini. Hati-hati ya cara menghitungnya. Nah, ada yang disebut dengan nilai offset ya. Nah, nilai offset itu nilai ini ya. Nilai offset itu pada saat nilai ini sepanjang setengah L ya. Jadi kita dapatkan panjangnya adalah 1/8 ya kali A dikalikan L. Ya, seperti itu. Ini adalah nilai yang di sini. Oke, ya. Ya, biar lebih paham ya, kita coba dengan contoh perhitungan. Ya. Ini kita punya bentuk tikungan seperti ini ya. Ini ada tanjakannya ya, tanjakan dan turunan. Nanjaknya adalah 2,5% ya, plus turunannya adalah 1,5% ya, seperti itu. Ya, panjang lengkung vertikalnya adalah 200 meter ya. Kemudian ininya ya setengah dari ini ya adalah 100, setengah dari ini adalah 100 ya. Nah, rumus yang kita pakai adalah yang ini ya. Y sama dengan Y2 plus G1 dibagi L ya. Ini adalah rumus yang kita pakai di mana berlakunya hanya di sini. Sampai setengah L saja. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita menggunakan rumus X besar ya dengan menggunakan X kecil itu beda. Ya, kalau X besar rumusnya dari sini sampai sini berlakunya, tapi kalau X kecil rumusnya dari setengah. Ya sudah, nanti kita tinggal hitung ya. Kita tahu elevasi ini, kita tahu kemiringan ini, maka kalau ditanya berapa elevasi di titik 100 ya, jadi kita bisa dengan mudah menghitungnya ya. Ya. Oke ya. Kita coba lagi ya. Ya. Oke, ya. Bagaimana menghitung elevasi tanah asli di sini? Ya. Tinggi tanah asli ya, nilai X, nilai Y, kemudian elevasi. Ya. Itu nanti akan kita cari ya. Berapa elevasi tanah ini? Ya.
Oke, kita tahu elevasinya itu 100. Ini 100. Ini STA-nya di sini adalah 300. Berarti jarak ini adalah 200. Ya. Berarti dengan mudah kita bisa mengetahui ya 300 dikurangi 100 ya dikali 2,5% ya. Dari 300 kali 2,5% itu sama dengan berapa? Kita bisa ngitung? 5, Pak. 5 ya. 5 meter. Elevasi ini 100. Ya. Berarti ya, sorry, 105 berarti ini ketinggian ini adalah 95. Oke. Ya. Cara yang sama untuk menghitung di STA 200. Ya. Kita dapat 97,5. Ya. Untuk di STA 300 ya. Di STA 300 kita tahu ini adalah nilai ini adalah E itu sama dengan 1/8 A dikalikan L. A itu sama dengan G2 minus G1 ya, sama dengan G2-nya itu adalah 1 ya. G2-nya itu adalah minus 1,5 ya dikurangi G1 ya plus 2,5 ya. Jadi sama dengan 4%. Ya, ini adalah A-nya. Ya. Kemudian jadi E ini sama dengan 1/8 dikali 4 dikali 200 ya. Pada saat kita menghitung kita nggak usah menggunakan persennya ya, langsung menggunakan angkanya saja. Ya. Ini kita dapat berapa? 100 ya? 100, Pak. X-nya 100 ya. 100 ya. Seperti 100 Y-nya 10. 1 ya. Ini ya sorry. Ya. A-nya 4 betul. Ini 4 ya. Jadi 4 dikali 4 dibagi 8 setengah 100 ya. 100. Oke ya. Jadi itu adalah oh sorry ya, benar. Harus pakai persennya. Ya, hati-hati cara menghitungnya ya. Ini masuknya persennya. Karena A-nya itu ya dikali 200 ya. Ini sama dengan 1 meter. Ya. Ini kita dapat ya, ini adalah nilai E-nya. Ini adalah kedalamannya ya, seperti itu ya. Kedalaman dari tinggi di titik E-nya. Ya. Sudah ya. Sekarang pertanyaan adalah untuk ini ya, berapa nilai X-nya ya? Ya 0. Sementara untuk ini ya, ini kita cari ini ya, nilai apa? Nilai Y-nya ya. Bagaimana cara mencari nilai ini ya? Ya. Ya. Ini bentuknya adalah gini. Ya. Nah ini ya, nilai Y ya. Ini sini adalah STA-nya. Ini awalnya itu adalah 200 ya. Kemudian ini adalah 250 ya. Ini nilai X kecilnya berarti sama dengan 50 ya. Berarti menghitung Y-nya sama dengan tadi ya. G2 min G1 ya dibagi L dikali X kuadrat. X kuadrat, sorry. Ya, X-nya kita pakai yang kecil ya. Ini lebih rapi. Ya, saya buat seperti ini aja. Y sama dengan setengah X kuadrat. Ya. Ya. Ini kalau kita hitung ya, nilai X-nya di sini adalah 50 ya. Bagaimana menghitungnya? Karena dihitungnya dari sini. Ya. Kemudian nilai Y-nya kita dapat
0,25 meter. Tinggi tanah aslinya 97. 98,75. Berarti ya tinggi ini adalah 98,75 ya. Y ini sama dengan 0,25, maka elevasi ini kita dapatkan ya 98,50 meter. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian kondisi ini ya. Ya. Elevasi yang di atas adalah 100 ya. Kemudian E-nya itu sama dengan 1 ya, 1 meter ya. Maka elevasi ini ya itu adalah 99 meter. Ya. Di STA 300. Ya. Nah, sekarang di STA ini 350. Nah, 350 prinsipnya sama. Ya. Prinsipnya sama ya. Ya. Titik ini tuh STA-nya 400 ya. Ini STA-nya 350 ya. X-nya dihitung dari sini ya, berarti ya panjang ini adalah 50 meter. X sama dengan X kecil sama dengan 50 meter ya. Dari sini ke sini ya 50 meter. Ya, untuk titik ini ya X-nya dihitung sampai sini ya, berarti panjangnya 50 meter ya. Kita dapat ya Y-nya sama dengan 0,25 juga. Ya. Berapa ketinggian tanahnya? Ya, ketinggian tanahnya sama. Ya, kita menghitungnya tadi ini STA-nya 300, ini adalah 500. Kita ingin mencari ketinggian tanah di sini. Ya, berarti 350 dikurangi 300, ya, dikali 1,5. Ya, seperti itu. Ya, kita dapat tinggi tanah aslinya adalah ini. Ya, dan elevasinya adalah 99. Gitu ya, kira-kira cara menghitung. Ya, jadi satu persatu dihitung STA-nya. Nah, pertanyaannya sekarang berikutnya adalah di mana elevasi tertinggi? Ya. Kalau melihat dari angka ini ya, berarti elevasi tertinggi antara ini. Ya. Pak, ini kan 99, ini 99 pasti datar, belum tentu datar. Karena bentuknya parabola. Ya. 300 dan 350. Ini kan bentuknya kan parabola seperti ini. Ya. Berarti ada bagian yang ada bagian yang naik lagi ya di antara STA 300 sama 350. Cara mencarinya seperti apa? Ya. Cara mencarinya ya kita kembali ke persamaan dasar parabola ya. Kalau dalam mencari persamaan parabola kita kembali ke ini. Nah ini. Ya. Kita cari turunannya. Ya. Kalau masih ingat ya, cara mencari elevasi tertinggi itu adalah di mana DY per DX sama dengan ya, kita akan dapat nilai X-nya, kemudian kita hitung nilai Y. Kira seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita hitung ya, sengaja saya nggak ngitung ya, Anda coba hitung sendiri ya. Berapa nanti kita dapat ya elevasi tertingginya itu adalah 99,0625 meter di STA ya. Itu mana STA? Ya, di 325. Ya, sorry. Oke.
Itu kira-kira ya. Ada Pak, pertanyaan nggak? Ya, untuk silakan. bertanya Pak, Ya, untuk dari 300 dari ini kan puncaknya ternyata di 0,625 ya Pak. ya. Berarti di antara Di antara 300 dan 350. Nah, berarti yang dari 300 ke 325 kemiringan yang dipakai masih 2,5%, Pak. Ya, jadi kan kita ini kan enggak dong, karena kemiringannya itu adalah 300 ya. Setelah 300 kan kemiringannya 1,5. Berarti dia udah mulai turun. Ya kan? Ya Pak, udah mulai turun Pak. Ya, sudah mulai turun. Ya, dia sudah mulai turun. Berarti dia sebenarnya dia agak naik dulu, ya, naik dulu sedikit, kemudian dia turun. Ya, makanya kan hampir dekat posisinya itu di sini. Ya, sangat dekat dengan titik ini. Ya, seperti itu. Ya. Karena nanti kan yang kita pakai adalah rumus Y yang ini, yang besar. Ya, nah ini, ya, rumus ini yang kita pakai, ya, rumus ini yang kita pakai untuk menentukan elevasi tertinggi dan ada faktor G1, ya, seperti itu. Coba ya, sekarang latihan aja, ya, latihan. Nanti kita bahas ini, ya. Saya kasih soal, ya. Titik A. Kita belajar biar gampang. Ya. Ya. Ini titik, ini STA, ya. Kemudian ini elevasi tanah. Ya. Ya. Ini titik A, B, C. STA-nya adalah 1 plus 125. Ini B-nya itu 1 plus 325. Ya. Kemudian C ini 525. Ya, ini 00, itu adalah mili ya. Hati-hati ya. Ini elevasinya 117,40 meter. Ini 100 ya, meter, dan ini adalah 106 meter. Rencananya 70 km per jam. Ya. Oke, terus ya. Kemudian yang ditanyakan adalah, ya, elevasi di 1 plus 200, kemudian 1 plus 300, 1 plus 400, 1 plus 500. Ya. Dan elevasi tertinggi atau terendah. Ya. Nah, dari data ini, menurut Anda ini